kecil dan menengah atau UMKM saat ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Tidak hanya menjadi penggerak roda ekonomi lokal, tetapi juga membangun kekuatan ekonomi bagi nasional yang tidak terhitung jumlahnya. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, UMKM ini terus menunjukkan eksistensinya. Ada banyak UMKM sukses yang mampu bersaing dan beradaptasi menyesuaikan perkembangan zaman. Satu di antaranya ialah Kutaraja Fried Chicken. Kutaraja Fried Chicken merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner dengan produk andalan mereka ayam goreng crispy. Brand ini pun menjadi salah satu ikon kuliner di Aceh. Dengan cita rasa ayamnya yang khas, brand lokal ini berhasil menarik perhatian masyarakat Aceh dan bersaing di tengah ketatnya persaingan industri kuliner. Halo saudara semuanya, hari ini saya sedang berada di acara peresmian atau grand opening Kutaraja Fried Chicken. Ini merupakan gerai yang baru, lokasinya berada di Jalan Medan Banda Aceh, Pasar Lambaro, tepatnya di samping kantor Pegadaian. Syederalun, Kutaraja Fried Chicken merupakan usaha kuliner yang bisa dibilang masih baru, namun saat ini sudah berkembang pesat. Yang ada di hadapan saya sekarang ini merupakan gerai baru dan ini merupakan cabang yang ke-29. Syederalun, bagaimana sih perjalanan Kutaraja Fried Chicken merintis usahanya hingga sekarang memiliki banyak cabang di berbagai wilayah di Aceh? Ikuti terus perjalanan saya dalam liputan kali ini. Alhamdulillah, berarti yang di Lambaro ini kita cabang yang ke-29. Jadi dari yang sebelumnya di mana bukannya? Di seluruh Aceh itu kita 29. Jadi kalau yang sebelum di sini berarti yang terbaru itu Setui dan Darussalam. Lambaro yang ke-29 cabang kita. Kalau untuk di Banda Aceh sendiri ada berapa cabang? Banda Aceh, alhamdulillah berarti lebih kurang dengan Lambaro ini kan karena masih satu dekat lah kita bilang ya. Banda Aceh besar kita alhamdulillah udah 10 sekarang. Iya. Bang, boleh diceritain nih awal mungkin ada ide dari mana nih terinspirasi untuk membuat usaha kuliner ayam goreng crispy ini? Awalnya dulu kan saya dan beberapa kawan-kawan di sini juga itu kita alumni salah satu fried chicken nasional. Jadi seiring waktu berjalan ya dengan kita sudah belajar, kita juga sudah ada ilmu di situ, ada keinginan untuk melihat fried chicken yang kalau orang melihat itu dia akan langsung pikirannya ke Aceh. Kalau kita melihat yang brand nasional kan kayak Kentucky Fried Chicken, orang ngeliat Kentucky aja dia tahu itu Amerika. Nah, jadi kita pinginnya itu saat orang melihat ada fried chicken ini dengan logo ini itu Aceh. Nah, dari situlah kita berinisiasi mengambil namanya menjadi Kutaraja Fried Chicken. Karena Kutaraja itu kan nama bukan nama kota Banda Aceh pada tahun sebelum 962. Dan dengan logonya, kebetulan logo langsung saya buat wajah sendiri, foundernya, kita tambah lagi dengan kupiah Acehnya. Jadi saat mungkin nanti suatu saat Allah mudahkan usaha ini sampai ke luar Aceh, orang itu tahu bahwasanya oh itu punyanya orang Aceh. Nah, itu asalnya dari Aceh gitu. Termasuk dengan tagline-nya produk anak. Iya, benar. Tagline itu kita awalnya bukan itu. Awalnya itu dulunya pertama sekali kita buka itu kita tagline kita juaranya ayam sambal. Nah, tapi karena kita memang ingin ya kekhasan Aceh itu kita tonjolkan. Kita diskus dengan teman-teman. Udah, akhirnya sekarang sampai hari ini tagline Kutaraja itu adalah produk anak Nanggro. Bahasa Indonesianya produk asli punya anak dalam negeri lah. Iya, gitu. Jadi kalau untuk foundernya sendiri nih Bang, iya. Untuk Kutaraja ini siapa aja? Atau mungkin Abang sendiri ada teman-teman? Kalau bicara founder, itu founder saya. Nanti ada Pak Kurma ini co-founder. Kemudian nanti ada manajemen lagi kita lebih kurang 15 orang. Dan semuanya itu orang Aceh?
Semuanya itu kita mayoritas Aceh, karena kita ada kayak untuk training officer-nya itu kita berasal dari luar. Mungkin ya kita bilang lebih trainingnya lebih dapat. Kadang-kadang kalau kita training Aceh dengan Aceh, terkadang mungkin dalam menegurnya takut ada yang tersinggung. Tapi khusus untuk trainernya, HRA-nya ini, TU-nya ini kita ambil dari luar kota Banda Aceh. Tapi yang lainnya itu semuanya Aceh, gitu. Kalau untuk rencana pengembangan bisnis ke depan nih Bang, gimana? Apakah nanti, mungkin kalau di luar Aceh sudah ada ya Bang? Sampai saat ini untuk di luar provinsi Aceh kita belum. Tapi ada beberapa teman, beberapa penawaran untuk membuka outlet di luar Banda Aceh dan di luar provinsi Aceh khususnya. Tapi belum bisa kita fasilitasi karena memang target kita itu pinginnya di seluruh kabupaten kota di Aceh sudah terpenuhi, baru kita insya Allah akan berangkat ke luar provinsi lain gitu. Kalau rencana untuk di luar, bukan di luar Aceh aja nih, sampai dengan ke luar negeri, mungkin kayak produk-produk yang udah kita kenal sekarang ini kan, apakah ada harapan dari Bang Robi dan teman-teman mungkin untuk bisa keluar gitu, keluar dari ya Indonesia lah? Kalau kita berbicara keinginan dan harapan tentunya ada. Dalam 3 bulan ke belakang memang ada beberapa dari teman-teman dan juga sanak saudara yang ada di Malaysia. Mereka sempat sharing untuk Bang Robi, gimana kalau kita buka Kutaraja Fried Chicken ini di sana, di Malaysia, karena di sana juga ramai orang kita juga yang mungkin dengan lidahnya ya insya Allah cocok lah katanya. Insya Allah saya bilang, tapi untuk saat ini kita lebih fokus dulu untuk pemenuhan kabupaten kota di Aceh, karena memang target kita itu penuh dulu kabupaten kota, baru kita coba ekspansi apakah itu ke provinsi lain, bahkan sampai ke ya negara lain. Tentunya itu kan sudah apabila fondasi kita semua di bawah ini siap. Karena kan untuk membuka cabang itu bukan cuma semata-mata berbicara tentang uang, modal, tapi banyak hal lain yang jadi pertimbangan-pertimbangan kita untuk kenapa kita berani buka di tempat itu. Karena kita nggak mau saat mungkin kita coba jor-joran ekspansi keluar, tapi di manajemen, di internalnya kita belum kuat, nanti ujung-ujungnya yang di sana kurang jalan. Jadi kita itu hal-hal itu yang kita antisipasi kenapa kita belum berani buka untuk wilayah luar kota daripada provinsi Aceh. Jadi mempersiapkan dulu manajemen dan sebagainya dulu. Iya, benar. Dulu fondasinya. Iya, kita perkuat dulu. Kalau memang udah kuat, baru kita berani untuk ekspansi yang di luar gitu. Sejauh ini Bang, dalam untuk dari cabang pertama di sampai dengan 29 yang sekarang ini, kira-kira apa sih tantangan-tantangan yang sudah Bang hadapi? Iya, kalau kita berbicara tantangan, pasti tantangannya berat kan. Kita baik itu tantangannya dari eksternal, ada tantangan dari internal. Tapi karena kebersamaan kita, kemudian juga dengan kekuatan kita selalu bermusyawarah, dan kita juga ada manajemennya, tantangan-tantangan itu kita jadikan sebagai ya udah, tantangan itu memang pekerjaan kita yang harus kita selesaikan. Kita nggak melihat tantangan itu sebagai suatu hal yang untuk menghambat kita, tapi kita jadikan tantangan itu memang ya udah, itu memang kerjaan gua, kerjaan saya untuk menyelesaikan tantangan itu. Kalau saya berbicara spesifik, terlalu banyak tantangan-tantangan dalam kita menjalani sebuah usaha, baik dari servis customer, servis pelayanannya, mengelola SDM-nya, mengelola manajemennya, mengelola keuangannya, itu semua pastinya ada masalah. Tapi seperti saya sampaikan di awal, masalah itu kami jadikan, kami anggap sebagai itulah fungsi kami di sini untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kita enggak monoton kepalanya, pikirannya ke masalah.
Tapi kita menganggap masalah itu ya memang ada yang harus kita selesaikan. Harapan kita tentunya dengan adanya cabang-cabang baru kita ini bisa menambah giat ekonomi mikro di tempat kita berbuka. Kemudian harapan kita lagi adalah customer bisa sesuai, bisa seleranya itu dengan apa makanan yang kita sajikan. Misal nanti kita di bulan 2 insya Allah kita akan ada sambal baru. Harapan kita nantinya sambal yang kita buka itu, sambal yang akan kita hadirkan itu sesuai dengan seleranya masyarakat Aceh yang ada di sini. Dan tentunya juga mungkin masyarakat yang luar yang mau makan Kutaraja sesuai dengan seleranya. Kemudian lagi kita harapkan dengan adanya Kutaraja ini juga bisa menyerap tenaga kerja di lokal, kemudian juga bisa meningkatkan perputaran ekonomi lokal juga. Karena kan seperti kita sampaikan sebelumnya, kita berbelanja kebutuhan kita itu di mana store kita berada. Misal kita ada store kita di Tapak Tuan, semua barang-barang kebutuhannya itu kita belanja di Tapak Tuan. Jadi harapan kita itu sinergisitas antara kita sebagai UMKM, pemerintah juga, kemudian swasta lain juga bisa bersinergi untuk membangun negeri. Nah, Syadarulun itu dia perjalanan salah satu putra Aceh dalam merintis usahanya Kutaraja Fried Chicken. Nah, Syadarulun itu dia perjalanan bisnis Kutaraja Fried Chicken dari awal hingga sekarang memiliki banyak cabang di seluruh wilayah Aceh. Sekian liputan dari saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.